Saya Hayuning Vidya Pratidina, calon guru penggerak Angkatan 6 dari SMP Negeri 2 Kota Serang, Banten. Saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3 tentang supervisi akademik, dan saya akan memberikan video rangkaian pelaksanaan supervisi akademik dengan metode pendekatan coaching dan melakukan refleksi terhadap supervisi akademik yang sudah saya lakukan bersama dengan Ibu Retni Juwita, guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Kota Serang. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, kali ini saya sudah bersama teman saya, Ibu Retni Juwita, guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Kota Serang. Selamat pagi Bu Retni. Pagi Bu Vidya. Gimana kabarnya Bu Retni hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Bu Vidya gimana kabarnya? Baik Bu Retni, terima kasih. Dan hari ini kita akan melakukan pra-observasi sebelum saya melakukan supervisi akademik ya Bu Retni. Tetapi kali ini bukan supervisi akademik, ini artinya saya menjadi lebih pintar begitu ya dari Bu Retni, tapi kita sama-sama untuk mengevaluasi dan kita sama-sama belajar. Saya juga belajar dari Bu Retni dan kita akan merefleksikan nantinya apa hasil dari supervisi akademik ini. Begitu ya Bu Retni ya. Jadi bukan berarti saya akan menjadi jasnya Bu Retni yang akan Bu Retni salah nih yang ini begitu ya. Tetapi kita akan sama-sama belajar di sini, saling sharing ya. Iya. Gimana nih Bu Retni ya tujuan yang akan dicapai dalam mengajar Bu Retni nanti? Kebetulan kan di pembelajaran nanti ya, saya kan akan mengajarkan materi teks cerpen. Nah, yang saya lihat itu kan ketika anak menulis ya, khususnya menulis ya, keterampilan menulis. Ketika anak menulis cerpen, kebanyakan anak itu susah dari idenya, susah berimajinasi. Jadi di sini saya mungkin akan melakukan atau menggunakan media yang mungkin jarang dipakai, supaya dari media tersebut anak bisa terangsang dalam berimajinasi, mungkin bisa mengeluarkan ide-ide barunya dalam menulis puisi. Nah, jadi nanti yang pertama akan saya lakukan pasti kita buat langkah-langkah pelajarannya dulu ya, RPP-nya. Nah, dengan tujuan anak setelah mengamati video, saya rencananya akan menggunakan video film pendek. Nah, jadi anak setelah mengamati video film pendek, anak tersebut dapat membuat kerangka cerpen dari video tersebut, dan nanti anak bisa menulis cerpen dari video film pendek tersebut. Itu tujuan pembelajarannya. Jadi di sini Bu Retni sudah menargetkan anak dari media yang sudah Ibu Retni siapkan itu bisa membuat cerpen dengan imajinasi mereka sendiri ya. Artinya sudah ada nih mulai media-media udah Bu Retni, selain materi yang Bu Retni kasih, Bu Retni juga kasih video. Wah, luar biasa sekali. Ya, biasanya kan guru kan hanya sekedar ceramah, misalkan teks cerpen adalah ini gitu kan, hanya sudah ceramah aja teori-teori, tapi dia tidak memberikan medianya. Jadi di sini saya akan memberikan media, kira-kira dari memberikan media film pendek itu hasilnya sama tidak sih dengan hanya memberikan ceramah saja. Jadi itu. Oke, jadi materinya yang akan dijelaskan di sini tentang cerpen ya Bu Retni ya. Kemudian strateginya Bu Retni, apa nih yang akan dilakukan? Nah, strategi yang pertama kan kalau kita yang namanya pembelajaran itu pasti harus ada namanya diskusi ya.
Mungkin nanti akan ada diskusi kelompok. Nanti kan mereka berkelompok dengan teman-temannya. Jadi situ kan dengan berkelompok kan mungkin akan banyak ide yang berdatangan dan mereka juga bisa saling tukar ide gagasan. Jadi nanti akan ada strateginya berdiskusi, tanya jawab. Jadi itu strateginya. Jadi kita di sini Bu Retni akan pakai diskusi sebagai strategi untuk anak-anak bisa bekerja sama dalam kelompok dan bertanya jawab ya. Kira-kira apa yang Bu Retni bayangkan nanti kendala apa di kelas yang akan terjadi? Kendala mungkin mereka kesulitan ketika mengembangkan cerita mungkin ya. Kan kalau kita membuat sebuah cerita itu kan tidak harus, misalkan mereka nih udah lihat film pendeknya gitu kan. Film pendek kan hanya beberapa menit saja ya. Mungkin mereka nanti akan lumayan kesulitan ketika mereka mengembangkan kira-kira isi ceritanya apa ya, endingnya seperti apa ya. Mungkin itu sih kesulitannya. Oke, semoga di pelaksanaan supervisi akademik nanti semua berjalan dengan lancar ya. Anak-anak jadi juga anak-anaknya semoga semua mengikuti dengan baik dan mereka juga bisa mencermati lah ya dari video tersebut sehingga nanti mereka lebih gampang dalam mengembangkan cerita cerpennya. Oke, semangat ya Bu Retni ya. Terima kasih Bu Nanti saya akan mengambil video juga selama Bu Retni mengajar. Semoga semua berjalan dengan baik ya. Yang sudah dipersiapkan ini ada RPP ya Bu Retni ya. RPP saya sudah menyiapkan RPP. Selain RPP juga kan saya harus menyiapkan media pembelajarannya. Nah, media pembelajarannya kan saya akan menggunakan PPT, PowerPoint. Di situ akan menggunakan film pendek. Nah, selain itu juga akan menyediakan LKPD. Oke, berarti semua dipersiapkan dengan baik dulu. Besok kita akan melakukan supervisi, langsung saya observasi Bu Retni mengajar, oke? Ya, makasih ya Bu Retni, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillah ya, sekarang kita bertemu lagi di pembelajaran bahasa Indonesia. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah semuanya baik. Hari ini siapa yang tidak masuk? Alkaf. Kenapa Alkaf tidak masuk? Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Duduk siap. Sebelum mulai pelajaran angka baiknya berdoa dipersilakan. Selesai mengucap salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya, kita menyanyikan lagu wajib nasional supaya kalian tambah hari tambah tumbuh rasa nasionalismenya. Hari ini kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Maju Tak Gentar. Kita akan melakukan persepsi terlebih dahulu. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari teks cerpen. Bu akan mengulas. Ya, Dina silakan. Manfaatnya buat kamu apa, Dina? Dari cerpen itu sendiri kita bisa belajar bahwa banyak hal-hal. Nah, selain itu, kalau misalkan belajar cerpen selama kalian di perjalanan menuju sekolah hari ini, menurut kalian bisa nggak pengalaman kalian hari ini kalian buat cerpen? Bisa. Sekarang kita akan mengaitkan pembelajaran cerpen dengan kehidupan kalian. Kalian kemarin sudah Ibu tampilkan cerpen apa? Tentang apa? Motivasi, ya motivasi kan. Nah, kira-kira cerpen yang kemarin kita tonton di video tayangan, ada nggak kaitannya dengan kehidupan kalian? Ada. Silakan kalian tonton video motivasi hari ini, semoga bermanfaat. Sebuah botol jika diisi air mineral, maka harganya sekitar 5 ribuan. Jika diisi dengan jus buah, maka harganya sekitar 10 ribuan. Jika diisi dengan madu, dari video motivasi yang tadi sudah kalian tonton, menurut kalian maknanya apa?
Kalau misalkan botolnya bagus, tapi kamu isi dengan air comberan, itu akan bagus tidak? Begitu dengan otak kalian dan pikiran kalian. Misalkan kamu cantik, kamu ganteng, tapi pikiran kamu selalu jelek kepada orang, tidak pernah bersyukur. Itu akan jadi bagus tidak buat kamu? Jadi dari video pembelajaran ini jadilah pribadi yang baik. Sekarang Ibu akan menjelaskan kompetensi dasarnya adalah ada 3.6 dan 4.6. Yang pertama adalah 3.6 menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Dan yang kedua, 4.6 mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran 1 dan 2 dan ketiga sudah kita laksanakan di pertemuan sebelumnya. Jadi hari ini tujuannya adalah kalian harus mampu membuat sebuah teks cerpen dari kerangka yang sudah kalian buat di pertemuan sebelumnya. Nah, untuk pembelajaran bahasa Indonesia kita masih menggunakan KKM 75. Kalian harus mampu mendapatkan nilai 75. Mekanisme pembelajarannya untuk hari ini ya, mekanismenya adalah kalian nanti Ibu berikan LKPD, kalian nanti tinggal menyelesaikan apa yang sudah kalian kerjakan di pertemuan sebelumnya, yaitu membuat cerpen dari kerangka yang sudah kalian buat. Itu mekanisme pembelajarannya. Sudah paham ya? Jadi nanti cerpen yang kalian buat harus ada strukturnya. Menyuting adalah kegiatan menyiapkan naskah cerpen dengan melakukan koreksi. Kalimat retoris itu sebuah kalimat di mana tokohnya itu menjelaskan pertanyaan tapi tanpa harus dijawab. Misalnya, apakah kamu pernah tinggal di sungai gitu kan, nggak perlu dijawab, pasti nggak pernah gitu. Ada majas personifikasi, ada simile juga sama meta. Contohnya tuh dalam kalimat kayak dia memiliki hati batu. Contohnya seekor burung pipit sedang berusaha mempertahankan nyawanya. Dia terbang bagai batu lepas dari ketapel sambil menjerit jadi-jadinya. Ya, itu adalah contoh simile. Tepuk tangan untuk Arya, Ibra, dan Fajri. Sudah sangat luar biasa. Setidaknya ada 1 atau 2 kalimat yang digunakan di situ atau 2 kebahasaan. Sampai di sini sudah paham? Kalau sudah paham, Ibu akan berikan LKP. Kembangkan kerangka yang kemarin sudah kalian kerjakan sehingga menjadi sebuah cerpen. Sudah, silakan dikerjakan dulu cerpennya. Ibu kasih waktu sekitar 20 menit ya. Judulnya apa? Saing yang ambisius. Ada berapa tokohnya? Ada 2. Cuma 2 orang saja. 2 tapi ada tambahan kepala sekolah sama pembina OSIS. Ada pembina OSISnya, luar biasa. Percaya diri tokohnya ada berapa? Tokohnya ada Rizky. Pak, berarti sudut pandang keberapa ininya? Ketiga. Apa sih inti ceritanya? Kesusahan. Nah, itu amanatnya. Nah, karena di sekitar kita masih banyak yang seperti itu ya. Nah, semoga dengan cerpen yang kamu tulis, yang kalian tulis, mungkin orang-orang tidak menjadi seperti itu. Bagus, lanjutkan ya. Berarti ini ada termotivasi juga dari film pendek yang kemarin kalian tonton. Oke, lanjutkan. Majunya sendiri aja, lebih baik sendiri aja lah. Nanti pilih aja di antara kalian berlima yang membaca ke depan siapa yang secara apa ya? Karena bacakan cerpen itu kan harus tetap aja intonasinya diperhatikan, penampilannya gitu kan. Kayak bakunya. Jadi harus yang memang percaya. Harus ada majasnya. Tulis semua ketika ada di sini. Tapi menurut Fadri itu kayak struktur itu disebutin adakah resolusinya, kompetensinya kayak gitu apa? Itu Kak, ini menurut kalian ini sudah lengkap belum? Nah, ya kan menurut saya kan udah lengkap nih. Nah, tinggal Berarti kalau sudah lengkap struktur pada teks cerpen pesaing yang ambius, strukturnya sudah lengkap udah gitu aja. bilang apa? Sudah Kalau gitu aja. misalkan nggak ada gitu, Baru, ini katakan ini tidak menggunakan. ya misalkan dalam cerpen udah selesai. Nah, biar disunting dulu.
sedang menguji hasil dari apa yang sudah kamu kerjakan. Projectnya kan hari ini kan membuat cerpen kan? Nah, project membuat cerpen ini kita akan uji nih hasilnya seperti apa. Kamu tadi sudah menyunting itu menguji hasilnya. Nah, selain menyunting, kita juga akan menguji hasilnya dengan kalian membacakan teks cerpen di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Naina Kirani Rifat dari kelompok 2 ingin membacakan cerita dengan judul Pesaing yang Ambisius. Pada suatu hari, salah satu sekolah di kota Serang akan mengadakan pemilihan pengurus OSIS. Dalam sekolah tersebut terkenal 2 murid akan kepintarannya. Mereka ialah, Menurut pendapat saya sendiri, pembacaan dari kelompok 2 sudah cukup bagus. Tidak ada tidak ada terbata-batanya, udah enak didengar pokoknya. Terus alur ceritanya juga menarik. 93. Wow, luar biasa sekali. Terima kasih untuk kelompok 2 atas tanggapan. Berarti sudah memecahkan permasalahan dalam membuat cerpen. Membuat cerpen di situ kan kalian biasanya agak kesulitan untuk berimajinasi, tapi di pembelajaran hari ini karena Ibu memberikan solusi dengan menggunakan film pendek, kalian di situ bisa termotivasi dalam membuat sebuah cerpen sehingga karya yang dihasilkan juga sangat luar biasa. Dan presentasi kalian juga sudah sangat luar biasa. Semuanya sudah bisa berekspresi, hanya ada berapa yang belum, mungkin belajar lagi. Nanti biar kalau membaca sebuah cerpen itu kan ada yang mendengarkan. Jadi bagaimana caranya orang yang mendengarkan itu senang apa yang kita baca. Sebelum menutup pembelajaran, Ibu ingin ada yang menyimpulkan dari pembelajaran hari ini. Siap? Saya akan menyimpulkan dari pertemuan pertama. Kita tahu tentang struktur cerpen, pengertian cerpen, ciri-ciri cerpen, unsur-unsur kebahasannya gitu. Terus untuk pertemuan kedua, kita tahu bahwa kemampuan kita untuk berimajinasi dan kreativitas kita untuk membuat cerpen. Ada yang bisa Kesimpulannya dari pembelajaran pertama kemarin, menurut saya kita jadi tahu pengertian cerpen, ciri-ciri cerpen, manfaat cerpen, struktur, isi kebahasaan, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Pada pembelajaran hari ini juga jadi dengan adanya media menonton film pendek, kita jadi bisa berimajinasi, mengeluarkan ide-ide kita untuk menulis cerpen. Bagaimana sih menulis cerpen itu dengan menentukan kerangka, menentukan tema, kerangka, kemudian ditulis dengan diskusi bersama dengan teman-teman. Pada kali ini juga presentasinya bisa memotivasi kita untuk lebih berani lagi untuk berbicara di depan umum. Ya, tepuk tangan untuk Adli dan Batua yang sudah memberikan kesimpulan yang menurut Ibu sudah sangat luar biasa. Nah, kita akan refleksi dulu ya sebelum menutup pembelajaran. Apakah kita bisa nari gitu? Kira-kira bisa nggak ya? Coba kita lagunya dari Piala Dunia. Ya, ini kan semangat lagunya ya. Jadi setelah belajar kita harus lebih semangat lagi. Nah, selain itu, refleksi dari pembelajaran ini juga mungkin kita mendapatkan manfaat. Manfaat apa yang bisa kalian dapatkan dari pembelajaran ini? Lebih apa kalian? Lebih percaya diri, selain itu? Nah, bisa meningkatkan kreativitas, ternyata kalian sangat luar biasa, bersemangat, sehingga
sehingga kalian mendapatkan hasil cerpen yang sangat luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Kalian harus tetap semangat dalam belajar. Dengan siapapun itu belajar, kalian harus tetap semangat. Dan Ibu juga akan memberikan informasi untuk pertemuan selanjutnya. Di pertemuan selanjutnya nanti kita akan ketemu dengan yang namanya materi teks diskusi. Sebelum kalian pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Duduk siap. Siap. Sebelum pulang alangkah baiknya berdoa. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini ya. Hati-hati pulangnya, hati-hati di jalannya. Selamat siang Bu Retni. Selamat siang Bu Widya. Iya, terima kasih banyak. Kemarin kita sudah melakukan supervisi ya. Sudah mengajar, gimana nih perasaan Bu Retni? Sebenarnya sih ya kalau di supervisi kan mungkin sebelumnya juga suka di supervisi ya. Terima kasih udah mensupervisi saya, jadi biar kita saling sharing ya. Mungkin kemarin kekurangan saya dalam mengajar apa kan, yang namanya kita mengajar kan pasti aja ada yang terlewat ya. Jadi terima kasih Bu Pida sudah mensupervisi. Jadi kita mungkin bisa bersama-sama ya mengevaluasinya ya. Iya, gimana? Kalau menurut Bu Retni sendiri ada kekurangan atau sesuatu yang belum tercapai dalam pembelajaran kemarin? Mungkin ada beberapa yang terlewat kadang ya. Kita kan kadang di kelasku kayaknya udah euforianya beda ya. Tadinya menyiapkan ABC gitu kan. Tapi ketika di pelaksanaannya kadang ada yang terlewat. Oh ternyata saya tadi nggak melakukan ini ya gitu kan. Mungkin ada beberapa yang terlewat di situ. Apa aja tuh yang berarti merasa kayaknya ini? Kemarin tuh persepsi mungkin kurang maksimal ya. Terus pada saat tanya jawab sama anak di awal pembelajarannya mungkin kurang juga. Terus mungkin tidak ada ice breaking di awal pembelajaran. Oh, di awal pembelajaran ya, ice breaking-nya kemarin hanya di akhir ya. Mungkin harusnya kan di awal dulu ya, lebih biar anaknya juga terpacu. Jadi juga terlewat ya. yang di awal terlewat, padahal iya. sudah diselipkan juga ya. Cuman ya namanya ketika ngajar ya suka begitu. Tapi kemarin udah keren loh ice breaking-nya. Anak-anak begitu semangat dan antusias ya. Sengaja yang ngasih ice breaking yang kira-kira apa sih euforia apa sih yang lagi ramai gitu kan. Dan itu lagi viral gitu ya. Makanya, luar biasa. Saya juga terkesan sekali dan ikut joget-joget gitu ya. Mungkin teman-teman yang melihat video ini bisa ikut ice breaking-nya yang dilakukan oleh Ibu Retni. Kemudian gimana nih kelanjutan untuk dari kemarin yang sudah hasil yang sudah Bu Retni capai, kemudian kekurangan yang Ibu Retni sendiri merasakan bahwa saya kekurangannya ini loh kemarin. Nah, untuk tindak lanjut ke depannya apa nih yang ingin Ibu lakukan? Mungkin untuk ke depannya ya sebenarnya mungkin media itu udah bagus ya. Tapi angka baiknya mungkin nanti menggunakan media-media yang lain supaya anak mungkin lebih terarah lagi ketika menulis cerpen, dan mereka juga lebih gampang lagi dalam menuangkan ide-idenya. Mungkin jadi untuk kedepannya mungkin yang akan diperbaiki dari media pembelajaran, dari strateginya mungkin itu aja. Jadi menambah media lain supaya anak punya dapat sumber-sumber referensi yang lain, gak hanya video kali ya. Mungkin bisa mereka membaca buku, bisa membaca atau kayak role playing gitu, bermain peran. Iya betul. Mereka langsung mendramakan cerita itu ya, belum ya. Oke, mungkin kedepannya Bu Retni akan menggunakan media yang lainnya, kemudian dengan strategi lainnya selain diskusi ya. Ya tadi seperti bermain peran mungkin ya, mungkin itu akan lebih seru kali ya Bu Retni. Karena kan mereka langsung terlibat langsung terlibat dalam cerita tersebut. Oke, terima kasih banyak Bu Retni. Kali ini dalam supervisi ini saya juga mendapatkan banyak hal dari apa yang sudah Bu Retni lakukan di kelas. Contohnya kemarin anak menceritakan cerpen mereka itu luar biasa sekali loh. Dan kalau menurut saya juga segitu ya, dengan waktu yang hanya berapa pertemuan ya, kita 4 kali pertemuan, mereka sudah menghasilkan cerpen yang sangat luar biasa. Kalau menurut saya, meskipun mungkin secara cerita belum terlalu mungkin belum terlalu kompleks, tapi kalau menurut saya ukuran anak SMP keren loh. Saya sedikit tertawa juga dengan cerita satu kelompok yang menggelitik. Makanya itu luar biasa ternyata banget. imajinasi mereka sudah sampai di situ gitu kan. Berarti kan
dalam pembelajaran ini saya sebagai guru mungkin kurang lebihnya mungkin materi yang disampaikan sudah tersampaikan lah. Iya, luar biasa. Mungkin nanti Bu Retni bisa lebih banyak menambah belajar lebih banyak lagi agar kita juga sama-sama sebagai guru ya menggunakan media memang benar-benar mempersiapkan. Kadang kita udah memaksimalkan persiapan, itu pun juga masih ada yang terlewat. Jadi mungkin persiapannya lagi mungkinnya lebih dimatangkan lagi ketika akan mengajar. Betul. Terima kasih banyak Bu Retni. Ya, sama-sama Bu Pidia. Jangan bosan kalau kita sama-sama sharing nanti ya. Siap. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih banyak untuk supervisi akademik yang sudah saya lakukan bersama dengan Ibu Retni. Mungkin ini bisa jadi sama-sama pembelajaran untuk kita bersama bagaimana kita melakukan pembelajaran di kelas. Terima kasih banyak. Sampai jumpa pada video berikutnya.